Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali kita akan mempelajari Mayop ya. Kali ini kita akan mempelajari Mayop perusahaan jasa, yaitu perusahaan Azam Auto Repair. Ini ceritanya usahanya dia nge-repair bodi kendaraan. Jadi ini jasa ya, jasa auto body repair kendaraan. Berdiri Agustus 2020, kemudian September ini perusahaan menggunakan Mayop account right, cerita seperti itu. Ini daftar informasi perusahaannya, kemudian nanti silakan dicek di soal. Kemudian ini adalah informasi terkait dengan accounting policy, kebijakan akuntansinya. Penjualan jasanya adalah ada yang cash, ada yang pakai termin ya. Kemudian dikenakan PPN 11%. Kemudian transaksinya pakai kas kecil dan kas besar nih untuk memudahkan. Kemudian asetnya nanti menggunakan metode garis lurus ya. Kemudian beberapa biaya-biaya khusus. Terus ini adalah daftar akunnya ya. Kemudian ini daftar supplier dan customer. Ini adalah transaksinya. Oke, kita mulai teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, saya punya blog ya, teman-teman silakan jika ingin berkenan untuk melirik blog saya, narwanblogs.com. Di sini saya sudah sajikan banyak materi terutama tentang akuntansi ya. Ada juga download software di sini, kemudian tutorial Mayop, Accurate, Jahit dan seterusnya. Insya Allah manfaat. Langsung kita mulai pakai Mayop account right versi 19 ya. Kita create, next, kita next ya. Ini namanya Azam Auto Body Auto Repair, Jalan Raya Parigi, nomor 15 Tangerang. Oke. Nomor teleponnya ini ya. 0812 seterusnya. 0812 1234 5678. Kemudian emailnya azam@gmail.com. Oke. Kita next ya. Nah, tahunnya adalah 2022 sesuai di soal. Last month ini Desember ya. Sesuai di soal di sini last month-nya adalah Desember. Periodenya itu Januari ke Desember, 12 bulan. Cuman kita mulai pakai Mayop di bulan apa ini? September. Oke ya. 1 September pemilik memutuskan untuk menggunakan Mayop. Oke. Kita pilih di sini conversionnya berarti bulan September. Oke ya, 12 bulan periodenya. Kita klik next. Klik next. Kemudian kita pastikan sini udah benar ya, karena kalau salah nanti harus ngulang. Januari ke Desember tahunnya 22, conversionnya adalah bulan September. Kita klik next. Di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Kalau yang pertama berarti kita menggunakan yang disediakan Mayop akunnya. Kita pilih yang kedua karena kita sudah punya daftar akun sendiri yang sudah kita buat. Nah, jadi silakan nanti dicek di deskripsi. Next ya. Nah, di sini tempat penyimpanannya kalau nggak dirubah akan nyimpan di sini, di C ya, di program file. Tapi kita rubah karena ini kita lagi belajar, jadi nanti biar mudah untuk carinya. Saya taruh di lokal disk E atau di D, teman-teman silahkan tergantung laptopnya. Saya taruh di sini saya. Di sini saya punya folder ini. Mayop jasa ini. Oke. Kita save ya. Kita save. Sudah berubah tempat nyimpennya. Kita klik next. Oke. Kemudian kita bisa kembali comment center, ini salah satu bebas sebenarnya. Nah, langkah pertama kita akan mengimpor daftar akun dulu. Daftar akunnya adalah ini ya. Daftar akunnya ini.
saldonya ini 240 juta ya dalam rupiah. Ini sudah kita pindahkan menjadi Excel seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sudah saya pindahkan di sini. Ini seperti ini. Oke ya. Nomor akun ya, atau account name juga boleh. Account number ya, ini account name juga boleh ya. Oke, kemudian balance dan tipe akun. Pastikan di row paling atas ya. Oke, kita akan save dulu sebagai teks ya, biar nanti udah diimpor. Di sini nyimpennya tadi. Kita pilih tipenya menjadi tab delimited seperti ini. Kemudian klik save. Oke, sudah di save ya. Ini ada dua hasilnya tadi. Ini yang teks tadi. Oke. Ini yang Excel ya. Teman-teman, sebelum mengimpor, pastikan ini nggak kebuka ya. Excel ini nggak kebuka ya, harus ditutup ya, jangan dibuka. Nanti kalau dibuka, waktu mengimpor dia bermasalah. Oke, kita akan impor akunnya. Klik file, kemudian impor data, pilih account information. Kemudian update existing record, ini kita pilih biar nanti kalau ada duplikasi data sama, nggak nambah ya. Continue. Nah, kalau tadi nyimpennya benar satu folder dengan file mayop, dia pasti akan langsung meluncur ke sini. Kita open coanya. Nah, di sini kita mapping account number, account nama, account name, balance, kemudian tipe akun. Sudah ya. Pastikan benar semua, nggak ada yang beda. Ya, 44. Kita klik impor. Oke, 27 akun sudah terimpor semuanya. Kita klik OK. Oke, kita cek hasilnya di sini, setup, kemudian balance, account opening balance. Oke. Oke, sudah ya. Ini yang di minus akun-akun kontra sudah benar semuanya. Kalau sudah 0 berarti sudah benar. Kita klik OK. Nah, kemudian langkah berikutnya, di sini kita akan masukkan link pajak ya, ini. Pajaknya pajak PPN ya. Kita pilih list tax code ya. Tax code. Ini bawaan dari Australia agak banyak ya. Jadi kita nggak gunakan. Kita akan gunakan dua saja, ya NT yang nggak kena pajak, jenisnya PPN, pajak pertemuan nilai, dan kita gunakan yang kedua adalah GST ya. Selain GST sama NT kita hapus seperti ini. Nah, kita hapus dulu yang bawah. Yang bawah lagi, klik kiri terus klik kanan, delete, klik kiri terus klik kanan. Nah, klik kanan lagi dihapus ya. GST-nya kita klik di sini menjadi PPN. Oke. Pajak pertambahan nilai. Tarifnya 11% ya. Di sini link account for tax collected. Kita pilih PPN out. Di sini kita pilih PPN in. Udah ya. Oke. Setting pajak selesai. Nah, setelah setting pajak, sebelum ke termin penjualan dan pembelian, kita akan link account dulu. Ya, setup link account. Yang pertama adalah account and bank account. Ini yang tengah kita ganti menjadi kas bank. Setup yang kedua, link account, sales account. Yang atas kita ganti menjadi piutang usaha. Yang bawah kita ganti kas bank. Yang ketiga adalah purchase. Yang atas kita ganti utang usaha. Yang bawah kita ganti kas bank. Oke ya.
Nah, kemudian link yang keempat, ini nggak kita pakai sebenarnya menunya, tapi kita setting juga, karena ada kaitan dengan akun ya. Walaupun menu ini nggak kita gunakan, ini kita bisa rubah juga. Oke, ini kita ganti ke beban. Oke, ini nggak kita rubah ya. Sekali lagi menu ini nggak kita gunakan parallel karena kita nggak pakai menu parallel di kasus ini. Oke, setelah link akun selesai, kita cek dulu akunnya ya teman-teman, account list. Ini hasil seperti ini. Nah, beberapa akun akan kita hapus, tujuannya untuk kerapian ya, biar nanti waktu itu nggak muncul. Edit, delete. Ini beberapa kita hapus-hapusin ya, nggak kita gunakan. Ini nggak kita gunakan juga. Kalau yang link mah nggak bisa dihapus ya. Oke, itu aja karena yang kita hapus. Di sebelah sini yang kita hapus ini nggak kita gunakan. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, setelah kita ngelink akun selesai, selanjutnya kita akan masukkan daftar customer dan supplier ya. Ini nanti nyetingnya sambil customer supplier di sebelah sini. Nah, di sini ada dua cara sebenarnya teman-teman. Ini bisa kita impor filenya atau diketik manual. Nah, jadi ada dua cara bebas. Di video yang lainnya sudah saya jelaskan panjang lebar tentang cara mengimpor ya. Banyak kasus yang saya bahas, baik jasa, dagang, dan lainnya, mengimpor pakai file di luar. Nah, kali ini kita akan bikin manual saja. Kita akan bikin daftar manual ya. Karena ini sedikit ya, kalau banyak sih diimpor. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama pelanggan, kita masuk ke menu card file ya. Card file, kemudian card list ya. Di sini kita pilih customer ya, kemudian new ya. Yang pertama adalah namanya showroom ini. Showroom car. Card ID-nya 01 C01. Alamatnya Jalan Merdeka Barat. Oke, kemudian selling detailnya. Sellingnya ini kita item saja karena nanti ada jasa yang per list. Ini diisi ini ya, pendapatan jasa. Kita in a given of days, valuasinya 20. Ini diisi ya, kalau belum pajak per teman nilai. Gak ada diskon dan denda, jadi kita lewatkan yang ini. Kemudian kita klik new untuk customer yang kedua, C02. Namanya Tuan Fakih. Alamatnya Jalan Rembulan Hati. Kemudian sellingnya ini kita pilih item juga karena ada list jasa ya kita. Ini kita pilih ke pendapatan. Ini kita sama in a given of days, kemudian temponya hanya 20 hari. Kemudian yang ketiga adalah huruf Mobilindo. Ini kalau sudah kita klik new lagi. C03 ya.
ini menjadi company, kemudian selling alamatnya belum. Selling detailnya kita pilih item. Di sini service pendapatan jasa ya. Ini sama, kita in a given of days, temponya 20 hari. Oke, kita klik new. Untuk yang keempat adalah pelanggan umum C04. Jadi yang selain rutin masuk ke umum ya. Alamatnya nggak ada. Selling detailnya sama, kita isi dengan item. Kemudian di sini pendapatan jasa. Payment due-nya adalah COD ya, cash. PPS sudah benar. Kita oke. Kemudian ke supplier. Ada 3 ya. Kita klik new. Kodenya adalah S01. Namanya adalah Sophie. Alamatnya kita isikan juga. Kemudian buying detailnya kita isi item ya. Kita akan memilih perlengkapan dan perlengkapannya kita inventorikan. Kemudian ini sama in given of days, ini kita isi 20. Oke, cukup seperti ini. Yang kedua adalah PT Salma S02. Alamatnya di sini. Kemudian buying detailnya ini sama. Ini kita ganti item. Di sini kita isikan 20 ya, in a given of days. Setelah itu kita new. Yang ketiga adalah pemasok umum. Ini hanya cadangan kalau ada. Jadi kalau ada yang di luar 2 itu berarti larinya ke sini. Oke, sama ya, seperti ini. Semua kena PPN, kita oke, COD dia. Kita close. Kemudian informasi jasa dan perlengkapan. Ini jasanya, ini tarifnya seperti ini ya. Ini contoh ada 3 yang kita cover. Perbaikan bodi, ini nanti kesepakatan dengan customer perbaikannya. Harganya berapa nego. Kemudian ini yang umum 500.000 untuk salon mobil contohnya. Kemudian cat full body seperti ini untuk yang standar ya. Nah, kita akan isikan di inventory di sini. Item list. Ya, item list. Kemudian ini udah saya buat 2 nih. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu aja biar gak bingung. Oke. Saya ulang item list, kemudian new ya. New di sini kodenya adalah jasa 1. Namanya perbaikan body. Ini kita pilih hanya I sell this item. Di sini kita pilih pendapatan jasa. Oke. Kemudian di bagian selling detail ini pastikan adalah PPN sudah diisi. Kemudian di sini selling price-nya nggak diisi karena ini harganya adalah tergantung tingkat kerusakan mobil yang kita kerjakan. Kita klik new untuk yang kedua. Jasa 2 kita enter. Kita isi salon mobil. Oke. Salon mobil juga sama ya, ke pendapatan jasa. Selling detailnya ini PPN sudah, ini kita isi 500 ya. Ini standar untuk mobil. Nah, nanti kalau harganya beda bisa dirubah ya. Yang ketiga adalah jasa 3. Ini cat full body.
Sama ya ke pendapatan jasa di checklist di sini. Sellingnya di sini 5 juta. Oke. Ini standarnya seperti itu contohnya. Kita oke. Oke. Kemudian informasi perlengkapan ya, ada ini breakdown dari perlengkapan ya. Perlengkapannya kan 10.500.000 yang ini nih, ya kan? 10.500.000 ini di breakdown di sini penjelasannya. Kita klik new lagi di sini. B01 ini contohnya adalah cat utama. Nah, di sini kita I buy this item. Oke. Di sini kita pilih ke perlengkapan ya. Kemudian inventory. Ini juga perlengkapan. Oke, jadi dulunya perlengkapan ya. Ini sama kena PPN juga. Untuk harganya nggak kita isikan ya. Kemudian new B02. Ini namanya bahan utama. Sudah ya. Yang ketiga adalah B03. Ini bahan tambahan. Ya. Nah, kita oke. Ya, seperti ini teman-teman. Ada bagian jasa dan perlengkapan. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan aset ya. Asetnya itu seperti ini. Jadi asetnya adalah ada dua jenis, yaitu equipment, peralatan, dan juga kendaraan. Motor ya. Tanggal perolehnya ini, kemudian harga perolehnya 24 ya. Sama dengan di sini sudah 24 dan 36. Kemudian penyusutan per bulan seperti ini ya, metode garis lurus, umurnya 8 tahun ya. Seperti dijelaskan di sini tadi. 8 tahun, nilai sisanya 0. Oke, jadi ketemu seperti ini. Per bulannya adalah 250, 375. Saldo per 30 Agustus adalah 6 juta dan 4.500.000 ini. Oke. Nah, ini sama ya. Nah, berikutnya kita masukkan daftar aset tetap ya. Masih di sini menunya. Masih di inventory, item list ya. Kita klik new. Di sini yang pertama kita kasih kode A1 aja. Namanya adalah equipment ya, atau peralatan. Ini ganti dulu, salah nih. Oke, namanya peralatan servis. Oke, peralatan servis ya. Kemudian ini kita buy ya. Ini semuanya kita isikan peralatan servis ya. Buy, I buy sama inventory this item kita isikan ke peralatan servis. Setelah itu new lagi. Yang kedua kita isikan A2, kodenya di atas A2. Kemudian sepeda motor. Oke, sama ya. Di sini kita ganti menjadi sepeda motor. Oke. Dua-duanya oke ya. Nah, teman-teman setelah di sini selesai, berikutnya kita masukkan saldo ya. Saldo customer dan suppliernya. Dari setup balance, kemudian customer balance. Yang pertama showroom car, ini 6 juta. Klik di sini, kemudian add sale. Invoice-nya nomor
01 tanggal 25 08 2022 6 juta rupiah. Ini kita ganti NT ya, karena saldo awalnya sudah termasuk pajak, jadi nggak kita hitung pajaknya lagi. Kemudian yang kedua adalah Tuan Fakih 5 juta rupiah. Invoice-nya F02 tanggal 30 08 2022 5 juta rupiah. Ini kita ganti NT juga karena sudah include pajak di saldonya. Yang terakhir adalah Curug Mobilindo. Kita add cell. Di sini F03 tanggal 20 8 juta. Kemudian saldo yang kedua untuk yang supplier. Oke. Yang pertama adalah Sofi. Kita isikan tanggalnya tanggal 25 bulan 08 2022. Invoice-nya SF01. Oke. Ini tanggal baru 30 ya. Saldonya 6 juta. Ini sama kita NT ya, karena sudah include pajak di sini, sudah digabung datanya. Kemudian Salma tanggalnya tanggal 25 08 2022. Invoice-nya SA01. Saldonya 8 juta. Kita record. Nah, kemudian kita masukkan juga ini ya, informasi perlengkapan ini kita masukkan juga datanya dan lainnya. Inventory di sini kita masukkan di sini dari inventory ya. Kemudian count inventory, rotan service ini kita anggap satu set ya. Jadi ini kita satu set semua. Ini karena beda-beda, nanti tinggal kita pindahkan, kita pilih salah satu. Nah, kita ganti dulu yang A1. A1 tadi kan masuk ke sini, peralatan ya. Jadi udah otomatis tuh peralatan ya. Udah connect sendiri. Kemudian kita isikan ini saldonya tadi adalah ini 24 juta. Ini 36 juta. Kemudian bahan satu tadi 8 juta ya. Terus bahan kedua 2 juta. Bahan ketiga 500. Kita cek apakah ini keperlengkapan ya. Udah bener ya teman-teman. Ini berarti 01 09 2020. Oke, kita record. Nah, teman-teman sampai sini selesai ya. Sampai sini selesai. Data sudah kita masukkan dari daftar akun. Kemudian ini semua sudah kita masukkan semuanya.
Jadi daftar akun sudah, kemudian customer, supplier sudah, peralatan, perlengkapan juga sudah kita masukkan semuanya. Nah, sekarang kita akan cek apakah laporan kita benar. Accounts, company data auditor, kita klik next ya. Kita klik next, ini biarkan jadi Januari ke tanggal, sekarang saya bikin tanggal 4 ini. Run review, kita checklist semuanya. Run review, oke. Kalau sudah checklist semua berarti data ada sinkron, artinya sudah matching antara saldo akun, saldo supplier, saldo customer, dan sudah matching, dan ini siap untuk digunakan. Kita akan cek saldo awal dulu teman-teman. Atau kita cek saja trial balance ya, biar sama dengan yang tadi. Ini kan Agustus ya, ini 240 ya, 240.000 rupiah. Oke, 240 ya, sama dengan di soal. Baik teman-teman, sampai di sini selesai untuk tahap setup database Mayop ya, perusahaan jasa. Kita akan lanjutkan di video yang kedua, yaitu terkait dengan transaksinya. Jangan lupa terus simak video saya, kita lanjutkan di video yang kedua. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.